saya mempresentasikan seminar aktualisasi saya yang berjudul Aktualisasi Nilai-nilai Dasar ASN dalam Meningkatkan Pemahaman Terhadap Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional bagi Perencana melalui Simantra di Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi. Berikut gambaran umumnya. Melalui metode APKL, saya mendapatkan isu yaitu kurangnya pemahaman terhadap Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Isu ini sangat aktual karena berdasarkan surat edaran Kepala Bappenas di bulan September kemarin, kita harus mengukur kualitas perencanaan melalui alat ukur ini. Dan sebagai wujud nasionalis, kita harus sinergi dengan kepala negara kita untuk mengikuti prioritas-prioritas nasional yang ada di RPJMN tahun 2025-2029. Kemudian melalui metodologi APKL, Fishbone, dan USG didapatkan akar masalah yaitu belum adanya bimbingan teknis terkait IPPN ini karena memang surat edarannya baru keluar di akhir September kemarin. Jika kita tidak paham dampak isu yang akan terjadi ya itu ketidaksinkronan arah kebijakan pembangunan daerah dengan nasional. Kemudian penurunan kualitas perencanaan daerah. Terakhir tentunya ini merupakan tujuan strategis Bapelitbangda yang pasti akan menurun sehingga kredibilitas kami akan menurun juga di pusat. Sebagai solusi saya membuat Simantra, Sistem Penilaian Mandiri PTN untuk pemerintah daerah sebagai konsep atau media. Melalui Simantra ini kita dapat mempraktikkan langsung apa saja indikator yang diperlukan dan sebagai media yang belajar yang aplikatif serta efektif. Berikut rangkaian kegiatannya dimulai dari persiapan, pembuatan, pelaksanaan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi. Kegiatan ini menghasilkan output berupa kertas digital dan panduannya yang terlink dan menghasilkan outcome utama yaitu meningkatnya pemahaman terhadap IPPN sehingga sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan Kabupaten Sukabumi sehingga tentu berkontribusi dengan visi dan misi organisasi kita, visi Pak Kepala Bupati Mubarokah dan misinya untuk Bapelitbangda mengambil misi keempat yaitu membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan akuntabel. Kemudian di kegiatan satu yang sudah saya jelaskan tadi, pertama saya melakukan konsultasi rencana aktualisasi ini dengan mentor untuk mendapatkan arahan langsung apa saja yang kurang dan kebutuhan teknis apa yang lebih perlu untuk dimatangkan. Dan di sini saya juga berkoordinasi langsung dengan pejabat struktural. Di sini ada Pak Sekban, Bapelitbangda untuk mendapatkan dukungan penuh agar gagasan kreatif ini bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh bidang di Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi. Di tahap ketiga tentu saya mengumpulkan referensi utama mulai dari SE Kepala Bappenas 2025, dokumen RPJ MN 2025-2029, kemudian juga RPJMD kita sampai ke Ranger perangkat daerah. Di tahap keempat, karena ini untuk mengetahui apakah Bapelitbangda memiliki pemahaman, tentunya saya membuat pretest dan post-test untuk mengukur apakah gagasan saya bisa meningkatkan pemahaman kami terhadap IPPN. Di kegiatan kedua, di sini ada perancang kertas digital Simantra, terdapat 40 subindikator di dalamnya sesuai dengan pedoman kita yaitu Kepala Bappenas terbaru, dan dibuat panduan Simantra ini untuk memudahkan para perencana melihat bagaimana tata cara pengisiannya, variabel apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara perencana untuk mengetahui dan mengkonsultasikan di ruang lingkup masing-masing, mulai dari PIK, infrastruktur, PSDA, sampai ke PPN. Dilakukan setelah ini
uji coba dengan Bapak Mentor, apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki, kemudian kami sempurnakan semuanya terlink, mempermudah para perencana untuk menilai kualitas pembangunan kita dan disertakan panduannya langsung. Di sini dijelaskan seluruh bagian indikatornya, bagaimana cara mengukurnya. Tentu tidak berakhlak pada kegiatan ini semuanya diterapkan. Yang lebih dominan adalah adaptif. Kita harus selalu menyesuaikan perubahan, baik regulasi, baik apa lagi. Saat ini berencana memang sangat banyak isu yang ditangani. Dilakukan sosialisasi gagasan kreatif saya, yaitu si mantra. Kembali lagi saya selalu berkonsultasi dengan mentor untuk mendapatkan persiapan terbaik agar semua perencana di Bapelitbang dan Kabupaten Sukabumi bisa menerapkan ini. Di sini ada bahan PPT-nya sesuai diskusi dengan mentor. Dapat dilihat sebelum melakukan sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman PPN Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, saya melakukan pretest terlebih dahulu, kemudian dilakukan bimbingan teknis kepada perencana. Di sini dibagi dua batch karena pada saat ini memang banyak kegiatan yang dilakukan. Di batch pertama dan kedua semuanya dapat dilihat sangat antusias dan benar-benar fokus karena ini sangat penting. Ini nilai protesnya, pretestnya, dan kemudian seluruh nilai beralat juga telah dilakukan. Kemudian tidak lupa setelah sosialisasi kita perlu implementasi secara langsung dipraktekkan. Di sini kita melakukan kertas digital. Jika ada perencana yang melakukan kesalahan atau misalnya data tidak sesuai, dapat saya berikan komentar langsung di penilaiannya sehingga bisa segera diperbaiki agar kita mendapatkan data yang akurat bagaimana nilai kualitas perencanaan Kabupaten Sukabumi. Ini adalah staf perencana di Bapelitbang Kabupaten Sukabumi, semua yang antusias mengerjakan, melakukan self assessment sendiri, dan pada kegiatan ini nilai beralat juga seluruhnya diterapkan. Selanjutnya, selain itu pada kegiatan 5 saya melakukan evaluasi si mantra untuk melihat apakah gagasan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap alat ukur perencanaan pembangunan nasional. Dan ini adalah hasil pretest, perbandingan pretest dan post test dari soal yang telah para perencana isi dan perubahan tingkat pemahamannya. Kemudian pada tahap evaluasi juga, ketika mereka sudah menilai berapa penilaian Kabupaten Sukabumi, ternyata kita masih di angka 80,47 kalau tidak salah. Di sini saya membuat dokumen rekomendasi tindak lanjut, perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan pada dokumen perencanaan RPJMD, terus RKPD, sama Regia dan Rencana Perangkat Daerah dari nilai-nilai yang sudah diisi oleh perencana. Dan sebagai akhir kegiatan aktualisasi ini tentunya menyusun laporan aktualisasi CPNS mencakup seluruh proses dan output yang telah dicapai. Nilai beralat semuanya juga sudah diterapkan. Selanjutnya, berikut adalah perbandingan matriks capaian aktualisasi dari pada saat perencanaan dan pada saat aktualisasi. Ternyata terjadi peningkatan sebesar 13 poin karena memang kegiatannya memang sangat padat, butuh pemahaman teknis lebih dalam dan kompetensi yang lebih dalam juga. Alhamdulillah setelah melihat pengukuran yang tadi dilakukan, saya berhasil meningkatkan pemahaman terhadap alat ukur Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 32,87%, dan kemudian tentu kemanfaatan ini bagi para perencana. Kami dapat meningkatkan
pemahaman teknis terkait indikator perencanaan pembangunan nasional ini yang merupakan alat ukur kualitas perencanaan, menguasai keterampilan digital melalui gagasan kreatif, dan menumbuhkan budaya kritis dan proaktif, karena kita selalu berkolaborasi untuk mencapai tujuan pertama, yaitu kualitas perencanaan yang baik. Bagi Bapelitbangda tentunya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD, tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, karena alat ukur ini nanti akan dipakai untuk asistensi dari bidang-bidang kepada perangkat daerah lainnya dan memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja sesuai data-data yang valid. Bagi masyarakat tentunya memang tidak berkaitan dengan langsung, tetapi ketika perencanaan ini tepat sasaran, maka masyarakat akan merasakan dampak yang luar biasa tentunya. Anggaran lebih optimal karena efisiensi. Ketiga, pembangunan daerah lebih berkelanjutan dan berdampak nyata. Cukup, Pak. Siap. Sekian, terima kasih, karena rencana tindakan ini harus terus akan dipakai 5 tahun ke depan, maka selanjutnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.